Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan malam hari ini saya berbincang-bincang dengan Pak Wahyu Hidayat selaku dari dosen Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta bersama teman saya Sylvia Reva Anindya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kami akan membahas mengenai metode Ground Penetrating Radar atau metode GPR yang nanti di mana pada kesempatan malam hari ini keberjalanan malam hari ini lebih ke sharing-sharing pengalaman dari Bapak Wahyu Hidayat seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya saya persilakan. Ya, terima kasih. Salam kenal semua. Sehat-sehat ya, Mas Bonang, Mbak Sylvia. Ini sama-sama angkatan 2019. Jadi saya tugas belajar, Mas Bonang sama Mbak Sylvia masuk ke UPN. Mungkin baru sebentar mungkin ya, Agustus juga sama di UPN gitu kan. Saya Agustus, awal pertengahan Agustus harus ke Bandung waktu itu. Jadi mungkin ya kenalnya sebentar gitu pas waktu penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi mohon maaf tadi masih salah-salah kata nama dan lain sebagainya tadi sih. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Wahyu Hidayat. Saya salah satu dosen di program studi Teknik Geofisika Fakultas Teknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta. Saat ini saya masuk ke semester sama Mas Bonang dan Mbak Sylvia ini. Sebenarnya sudah semester ke berapa ya? Semester 7, Pak. Tahun 7. Iya. Sudah ke-7, tapi alhamdulillah sudah masuk ke semester 7 dan saya berharap cuma tambah 1 semester lagi harus cepat selesai bisa balik ke UPN lagi. Jadi saya sekarang sedang S3 di program Doktor Teknik Geofisika Fakultas Teknologi Teknik Pertambangan dan Teknik Perminyakan STM ITB Bandung di semester 7 dan insya Allah 1 semester lagi bisa kembali ke UPN. Saat ini saya publikasi saya sudah publish, kemudian 2 paper, 1 paper sudah jadi tinggal di submit dan menunggu perizinan dari PT Freeport Indonesia. Nanti juga ada kaitannya dengan GPR dan lain sebagainya. Kenapa kok ada, walaupun agak berbeda ya dengan konsentrasi disertasi. Kemudian yang kedua, yang satunya masih dalam tahap penyusunan. Berbicara tentang GPR nanti sambil ini aja ya, sharing-sharing ya. Jadi metode ini memang relatif cukup baru ya kalau misalkan kita tambang baru dalam artian dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ya. Bukan barunya mungkin udah cukup lama, tapi di kita itu dikenalkan mungkin hanya sekitar 10 tahun yang terakhir. Jadi saya juga baru menjalani itu mungkin di tahun-tahun 2015-an kayak gitu kan untuk GPR ini belajarnya itu. Tapi pada prinsipnya hampir sama. Jadi intinya dengan metode-metode yang lainnya untuk GPR sendiri kan ground penetrating radar ya. Jadi dia menggunakan radar sebagai sumbernya. Jadi menggunakan elektromagnetik, pada prinsipnya ada transmitter, ada receiver. Nah, kemudian ditransmisikan di mana nanti frekuensinya yang bergantung tadi kan ya, kalau belajar elektromagnet kemudian yang lain sebagainya itu pasti mengenal in depth ya. Jadi penetrasinya dengan low frekuensi berarti targetnya semakin dalam, semakin dia high berarti targetnya semakin dangkal. Nah, terus kemudian aplikasinya memang sangat banyak, tetapi saya ingin menegaskan di sini kita mengenal kalau GPR itu biasanya ada yang shielded, unshielded ya. Jadi ada yang gabung gitu kan, gabung antara transmitter receivernya dalam satu alat. Ada juga yang terpisah gitu kan, yang terpisah misalkan diberi jarak space antara transmitter sama receivernya kayak gitu, Mas Bonang, untuk pengantarnya gitu. Baik Pak, terima kasih banyak mengenai metode GPR ini. Sebenarnya dari kami juga sudah pernah belajar mengenai metode GPR ini khususnya di semester 5 masuk dalam praktikum elektromagnetik seperti itu Pak. Mungkin saya ingin bertanya, sebenarnya perbedaan metode GPR dengan metode dalam lingkup elektromagnetik yang lainnya itu secara orang awam atau orang umum melihat itu seperti apa sih Pak Wahyu? Ya,
Untuk secara awam sebenarnya penggunaannya itu adalah dari tadi ya, frekuensi sebenarnya yang bisa membedakan secara detail itu adalah frekuensinya yang digunakan. Ada yang dia yang ultra, ada yang low, ada yang macam-macam. Tadi kan band apa namanya, band frekuensinya terbagi-bagi ya. Jadi yang GPR ini ya masuk frekuensi sendiri. Ada yang very low seperti menggunakan metode very low frekuensi, ada yang menggunakan conductivity meter depth, ada lagi yang menggunakan kemarin kita M36 kalau nggak salah yang di ITB Bandung saya pernah operasikan juga kayak gitu kan, dia punya alatnya seperti CMD gitu kan, dia hanya berdasarkan dari frekuensi nanti didapatkan nilai konduktivitas dan lain sebagainya. Nah, utamanya sih itu, jadi yang membedakan adalah frekuensi yang digunakan. Oke, baik Pak. Berarti memang metode GPR ini pengklasifikasinya tergantung dari frekuensi yang tersedia ya Pak ya. Tergantung target yang akan di oleh para peneliti ataupun teman-teman yang lainnya. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya Pak mengenai metode GPR ini kan untuk teman-teman atau saya dan teman-teman tuh pernah belajar mengenai utilitas, di mana kami mencari utilitas di kampus sendiri, kampus 1 UPN. Nah, ini kan dia masuknya ke ranah bidang geoteknik ya Pak. Nah, ini bagaimana sih Pak aplikasi metode GPR di bidang geoteknik dan bedanya dengan aplikasi metode GPR di bidang eksplorasi seperti itu Pak? Baik, makasih Mas Ponan. Jadi untuk GPR ya biasanya itu yang umum kita gunakan itu biasanya untuk utilitas memang. Biasanya untuk melihat keberadaan jalur-jalur pipa gitu kan, kemudian dia dikaitkan dengan kabel kayak gitu kan, kabel bawah tanah, kemudian ada pipa dari seperti itulah intinya yang hanya piping, kemudian kedalaman water table dan sebagainya kayak gitu kan, bidang lapisan kayak gitu. Biasanya digunakan untuk utilitas, ada gorong-gorong dan sebagainya, itu bisa terlihat dari metode GPR ini. Nah, ini sharing sedikit tentang GPR di utilitas. Jadi bahkan pada saat pengukuran sebenarnya yang terukur tidak hanya itu. Banyak sekali ya, kalau orang gampangnya misalkan di kampus kemarin ukur bisa ngelihat oh ya ini ada kabel ada apa. Tapi kalau misalkan pas waktu kita trenching gitu kan, diangkat gitu kan, belum tentu itu dapat kabel atau yang lain. Jadi pengalaman saya beberapa waktu lalu sebenarnya tahun 2019 saya dipercaya oleh Borobudur ya, PT di BPCB dan cagar budaya lah, pakainya lupa saya, pelestarian cagar budaya Borobudur gitu kan, di Mendut, Candi Mendut. Sebelum ke Borobudur ada candi, kemudian di situ ada pohon besar beringin gitu kan, yang fiskus namanya, akar fiskus tadi. Nah, BPCB ini mengkhawatirkan ya, kalau misalkan keadaan akar itu kan biasanya akan merusak dari candi ya, bangunan atau apa. Misalkan ke rumah ada pohon mangga atau apa gitu kan, akarnya kalau masih kecil itu biasanya nggak merusak, tapi begitu udah besar biasanya nanti masuk menjalar kemana aja, bisa mengganggu struktur keramik angkat atau struktur juga terterobos karena memang cukup kuat gitu kan ya. Nah, di Mendut pun sama, di Mendut pun diindikasikan ada sesuatu ke arah bangunan di Mendut tadi. Maka kami ditantang waktu itu, saya dengan Pak Urgro melakukan survei di daerah tersebut dengan menggunakan metode GPR. Nah, kendalanya memang ya macam-macam ya, kita lihat jadi gimana caranya bisa membedakan antara kabel kemudian akar. Sedangkan akar yang mungkin kita cek gitu kan, kita menggunakan berbagai macam frekuensi, kita grid secara merata di situ ya, kita grid. Yang pertama kita lakukan dekat dengan akar fiskusnya. Begitu dekat dengan akar fiskus tadi memang beberapa anomali ya, biasanya dia ada lengkungan-lengkungan kayak gitu, ringing dan lain sebagainya, itu terlihat khas gitu, terlihat jelas karena objeknya besar gitu kan. Kemudian kita bergeser semakin jauh biasanya akar pun akan semakin dalam ya, tidak kalau yang merambat ke permukaan biasanya relatif dangkal. Nah, di situ kita agak kesulitan sampai dengan pojok sana dekat dengan Mendut, itu ada yang terlihat ada yang tidak. Itu ada juga pola-pola tertentu, ada yang
kita tidak blame, tidak mendapatkan informasi misalkan di situ ada kabel, di situ ada pipa air, ada kabel pasif, kabel aktif, itu kan kita tidak tahu karena kita diminta untuk melihat ada pengaruh atau tidak akar siklus tadi. Nah dari situ kami coba mengukur ya, mengukur dari berbagai dengan melakukan kalibrasi di tempat awal yaitu di daerah dekat dengan akar siklus. Pola-pola tersebut terlihat. Jadi untuk yang kajian geoteknik tadi, yang untuk yang listrik dan kabel aktif itu biasanya dia polanya menerus ke bawah, itu kan ya, multipolnya itu terus ke bawah. Kalau misalnya ada itu, kalau misalnya kabel ya dia hanya kabel pasif, tidak sekuat yang kabel aktif ya, tidak sekuat kabel aktif. Tapi memang keberadaannya biasanya agak naik dan turun, gitu, masih kurang bagus untuk kalau misalkan dia kabelnya pasif. Kemudian bila mana dia ke fiskus akar fiskus tadi, itu dia berkelompok bergerombol gitu Wah. Untuk kasus yang di daerah sana. Jadi untuk yang bidang geoteknik ini sebenarnya bisa sangat mumpuni. Nah kemudian di Bio Farma, terakhir kami melakukan di Bio Farma di Bandung gitu kan, datanya dipakai juga oleh kelas kalian Mbak Ipeh ya, IPA itu 2018 ya. Terus kemudian Mas siapa lagi satu lagi itu ada juga 2018 juga kalau tidak salah. Kami juga melakukan GPR di sana. Nah di sana itu ya cukup menarik dan tantangannya cukup berat. Karena apa? Karena di sana mendeteksi kabel aktif, yang jelas kabel aktif, dan itu tidak boleh salah. Nah itu tantangannya itu. Sedangkan positioningnya ya itulah, makanya nanti pentingnya orang geofisika juga pada saat tender dan lain sebagainya ikut juga. Kenapa seperti tadi? Karena kalau hanya mengukur GPR-nya saja, kita menyewa alat dan processing dan sebagainya akan relatif lebih murah gitu kan. Tetapi kalau misalkan dengan positioning yang tepat gitu kan, kita membutuhkan instrumen lain kan. Biasanya kita menggunakan GPS-nya yang di GPS ataupun real time kinematik gitu, tapi tidak itu. Dan itu harus membutuhkan orang ahli yang lain toh. Kita tidak bisa ya, walaupun orang geofisika pasti bisa, tapi ya, ada yang lebih bisa, orang-orang geomatika gitu kan ya. Nah untuk ditempelkan di alat supaya alat itu benar-benar positioningnya tepat di mana. Kadangkala kita menggunakan GPS handheld begitu akurasinya kan sekitar 4 meter untuk positioningnya, gitu geser sedikit kan kabel aktif yang begitu ya rugi sekian miliar katanya per jam itu tadi. Jadi dia kan KB Farma kan buat Bio Farma kan buat vaksin COVID itu loh yang sekarang itu ya nih. Dia kalau misalkan dia stop terkena galian gitu pakai behu gitu kan, behunya bisa rusak, setrum orangnya gitu kan, juga bisa menghentikan produksi. Jadi tantangannya itu. Jadi harus benar-benar akurat kalau misalkan untuk fasilitas ya, utilitas tadi. Nah kami di situ melihat ada tantangan lain. Di situ banyak pohon besar juga. Jadi pohonnya benar-benar besar kayak gitu, dan itu susah membedakan mana yang benar-benar dia sinyal, mana yang benar dari kabel aktif, mana yang tidak. Nah untungnya waktu itu kami dibantu dengan adanya singkapan satu. Ada singkapan yang sudah digali gitu kan terlihat, dan kita trenching gitu, kita scan lah, kita scan dan kita kalibrasikan terhadap yang kabel yang ada di situ. Makanya dari beberapa anomali yang lain kita reduce, kita buang, dan kita bisa mendeteksi kabelnya ke arah mana. Tetapi ya sekali lagi, begitu kita plotkan kelemahannya gitu kan, tadi positioningnya ya, kita positioningnya adalah dengan ya paling tahu titik awal sama titik akhir, tapi kita bisa ngikat sebenarnya, itu ada BM, kita ikat ke situ, bisa muncullah map AutoCAD-nya itu bisa kelihatan. Tapi yang jelas tadi kalau misalkan detail seperti tadi, paling tidak ada di luar paket gitu kan istilahnya. Orang geofisika hanya mengerjakan yang hanya GPR saja, yang untuk positioningnya memang harus diminta. Nah itu salah satu untuk yang utilitas. Kemudian yang tadi tanyakan juga untuk tadi eksplorasi kami juga pernah melakukannya. Kalau nggak salah kami lakukan di Konawe untuk eksplorasi nikel itu kan, ada saprolit, bla zona tadi kan biasa di zona batas lapisan kayak gitu. Itu sangat mudah sekali sebenarnya untuk mendeteksi tadi. Tapi yang jelas memang agak susah itu biasanya adalah di yang detail tadi, yang utilitas, kekuatan. Ada salah satu
program pemerintah itu yang dalam tanda kutip masih rahasia gitu kan, ada tongkang yang menghajar kena angin gitu, kemudian kena eh, jembatannya, pelabuhannya itu, terus kemudian roboh. Nah roboh, kami waktu itu dengan ITB, dengan LAPI ITB ditantang juga itu otoritas itu kan. Nah hasil temuannya itu ternyata ada pilar tiang-tiang panjang itu yang kosong. Tapi ini mungkin saya tidak sebutkan namanya. Jadi dicari mana yang benar-benar penuh, mana-mana yang tidak gitu kan. Dan hasilnya kami bisa mendeteksi mana yang penuh dan mana yang tidak. Tapi hanya sebatas internal gitu. Jadi uh, lah macam-macam. Jadi kalau misalkan kita blow up, mungkin politik ininya politis ya. Jadi mana yang dikambing hitamkan dan sebagainya. Tapi intinya sangat menarik lah, banyak pengalaman sekali untuk yang GPR, termasuk yang di Papua ini, yang di Grasberg ini, di bawahnya kan ada underground mining, walaupun saya untuk disertasi itu di bidang microseismic gitu kan ya, untuk monitoring, tapi GPR kok digunakan juga biasanya untuk monitoring wet mark gitu kan ya. Jadi kan ini udah terobos gitu kan, zona yang di belakang saya itu udah bolong gitu kan, chimney itu terobong gitu. Nah itu terisi oleh air hujan itu membawa nanti fluida kayak gitu, dan itu bisa mengakibatkan wet mark. Nah wet mark itu yang kita hindari, jadi kita bisa monitoring dia ke arah mana dan sebagainya. Nah kalau elektromagnetik kan ketemu dengan zona basah kayak gitu kan, lumpur apalagi kan dia, maka gelombangnya kan terabsorb gitu kan. Sama halnya untuk yang kasus di BIB, Borneo Indobara tahun 2021 ya, kemarin kita lakukan itu juga untuk mendeteksi disposal. Jadi demam disposal itu longsor. Nah longsor kita menggunakan metode geolistrik, tetapi diminta juga untuk melakukan metode lainnya. Nah kami propose untuk metode GPR. Jadi yang GPR itu malah enak gitu melihatnya. Kita scan dengan menggunakan frekuensinya kita menggunakan 20 sampai 16 MHz, tembus sampai penetrasi sampai dengan 70 meteran itu tadi. Daerah-daerah yang jenuh air itu sangat mudah dikenali gitu kan dengan GPR, dan itu dikolaborasikan dengan geolistrik jadi match dan bagus hasilnya. Mungkin bisa untuk disertasi atau tesis lah intinya aja. Kalau skripsi kayaknya mungkin salah satu aja, tapi kalau misalnya digabungkan itu bisa untuk tesis gitu. Itu mungkin Mas Bonal. Mungkin tadi kan Bapak sempat bilang kalau ada kabel pasif dan kabel aktif ya Pak. Ya. Nah untuk kabel aktif sama kabel pasif sendiri itu sebenarnya bagaimana sih Pak? Lalu dari responnya di radargram itu seperti apa Pak untuk membedakannya? Bagus, pertanyaan bagus ya dari Mbak Deviani. Jadi memang kiri kalau misalkan kita ngukur GPR, enaknya itu dinyalakan kabelnya. Aktif tuh maksudnya ada arus yang masuk gitu kan, jadi ada arus yang masuk. Kemudian kalau pasif ya udah tembaga aja kayak gitu kan, diem gitu kan. Nah yang kabelnya aktif, ibaratnya dialir arus listrik, itu dicirikan dengan amplitude yang tinggi gitu kan, amplitudenya kelihatan. Nah begitu pasif itu agak susah membedakan dengan misalkan di situ akar, ada batu misalkan ya, boulder kayak gitu yang kecil-kecil kayak gitu kan, dia kalau begitu kita jalan itu tidak terlihat seperti kabel gitu kan, tapi padahal itu bukan. Nah itu yang agak susah. Nah waktu pas kita ngukur di sana, untungnya kita memang harus, yang pentingnya juga gitu kayak gitu, harus bisa improvement. Kalau tidak agak susah di lapangan. Cari dulu, cek misalkan kita, paling tidak kan kita punya referensi untuk yang daerah-daerah misalkan yang jenuh air, yang tidak gitu kan, atau yang ada kabel gitu kan, kita scan aja di situ atau dengan lintasin, dan kita menjadikan jalur kalibrasi kita dalam memudahkan kita dalam interpretasi. Nah itu kalau yang tadi yang aktif, bagi aktif ya memang kelihatan banget amplitudenya kuat banget gitu kan, kuat banget. Dan mungkin nanti bisa nanti pas pulang nanti saya buat buku dengan Pak Wargo, itu mungkin bisa jadi paper lah paling tidak untuk rujukan. Menarik kan, misalkan tadi yang di kabelnya seberapa dengan alat yang frekuensi seberapa, kedalaman berapa, itu ternyata beda-beda. Nah, itu kelihatan, nanti mungkin bisa jadi rujukan untuk teman-teman mahasiswa di UPN maupun di teknik putri di Indonesia. Baik Pak, mungkin penjelasannya sangat bagus gitu Pak. Tapi saya penasaran nih Pak, tadi sempat dikatakan juga ada kalibrasi gitu ya Pak.
Nah, sebenarnya kalibrasi di GPR itu sendiri tuh bagaimana sih, Pak? Dalam kita akuisisi seperti itu. Oke. Ya ini udah masuk teknis masuk dapur. Nah ini jadi perlunya rasa ngulik ya. Nah, tadi Mas Iba juga udah bagus ya, tadi kita ngobrol bareng-bareng intinya rasa ngulik. Jadi kalau kita kan pas saat awal itu kan setting di awal di alat itu kan macam-macam parameternya. Wah, kelemahan dari teman-teman misalnya, saya cenderung mengawasi beberapa rekan-rekan lah yang yang saya ajak melakukan riset ataupun project di bidang GPR ataupun yang lainnya itu, tak lihatin dulu anaknya kayak gimana, maksudnya kita tidak ngasih tahu dulu, biarin aja dulu gitu kan. Nah dia ada biasanya kita melihat ada tes parameter ya, kalau seismik kan pasti ada lakukan parameter tes kayak gitu. Nah di tempat yang lain sebenarnya juga sama, harus dilakukan itu dulu. Nah di GPR apa lagi ya, kalau di GPR itu kan kita menggunakan tadi frekuensinya itu nanti apa namanya kita bisa atur di alat itu, kita dicek. Kadangkala kalau misalkan tidak tepat pada saat kita membuat setting parameternya, itu yang kabel aktif pun tidak akan terlihat sebenarnya, jarang. Jadi kita harus pertama ngeset itu dulu. Jadi ada, kalau misalkan ada sesuatu kita ngecek dulu parameternya sensitifnya terhadap parameter apa nih, filternya apa nih, sebelum melakukan running di apa namanya di lapangan akuisisi data. Kita parameter cek dulu, terus kemudian budgetnya berapa kalau yang penting gitu. Budgetnya karena kan kita kan seorang geofisik kan walaupun kita misalkan punya alat sendiri, tetapi alat itu kan kita kenakan cas dia sebagai sewa ataupun kita minjam apalagi gitu kan, itu kan sebagai sewa gitu kan, sebagai profit ke kita gitu kan. Nah profit ke kita berarti kalau misalkan pengen detail, itu harus kita buat metodenya juga berbeda. Jadi tes parameter terlebih dahulu. Nah ada namanya, mungkin di kampus sudah dijelaskan ya, tapi mungkin saya buat sedikit menjelas. Ada yang time, ya time udah tahu ya, time jalan aja gitu. Tapi ya saya perhatikan lagi nih, jalannya itu tadi kan kadang-kala tidak konsisten. Jalannya orang itu tidak konsisten. Kemudian begitu dengan kabel-kabel atau obstacle ataupun anomali yang kecil, itu tidak bisa terlihat dengan jelas. Jadi begitu ada yang bisa terlihat dengan mudah, itu ada yang tidak. Nah jadi jalan itu pun harus konsisten, dan karena dia berapa pulse per rate-nya kan, per detik itu berapa kita atur berapa nanoseconds ya gitu kan, berapa kita buka gitu kan, detail dan itu harus kita cek gitu. Nah kemudian ada kalau time biasanya kita ngukur kan cepet betul gitu kan, langsung mungkin satu hari bisa berapa kilometer gitu kan, atau udah kelar tuh. Tapi ada juga misalkan kita butuhnya adalah metodenya poin gitu kan. Poin itu sangat detail, jadi per berapa senti misalkan, atau biasanya kita per 20 per 10, bukan senti, ada yang senti, ada yang bahkan ada yang meter gitu kan ya. Biasanya kita kalau luasannya cukup luas, kita biasanya per 5 meter, per 10 meter. Nah itu juga sama, jadi di alat di bawah, terus kemudian kita running gitu satu titik. Jadi dia dapatnya kayak kalau di geolistrik gambarannya seperti selam bersih gitu kan, selam bersih gitu satu. Nanti bisa kita korelasikan. Nah tapi itu relatif cukup mahal. Kenapa? Karena biaya pas saat kita ngukur itu agak lama ya, ngukurnya lama tetapi hasilnya akan lebih baik. Jadi tes parameter, metode itu juga penting pada saat kita mau melakukan, ada time, ada distance, ada atau point gitu kan, ataupun yang metode-metode yang lainnya. Itu semuanya tergantung dari objek. Kemudian kalau kita berbicara tentang biaya ya, misalkan tadi kan kita nggak mau munafik itu tadi, kalau misalkan survei ya pasti kalau kecuali kita masih mahasiswa kayak gitu atau studi biasa ya sama juga, kita harus memprove dia kira-kira ini waktu berapa lama sih dalam melakukan pengukuran tersebut gitu kan, karena ada konsekuensi sewa alat, makan dan sebagainya, itu akan mengakibatkan processing juga. Nah itu yang harus tepat di awal. Jadi setting parameter itu penting dan harus dilakukan kalibrasi. Harus dipastikan bahwa apa yang kita ukur itu benar-benar terukur gitu kan di jalur kalibrasi tersebut dengan menggunakan parameter fisis yang diset dari alat gitu. Gitu Mbak Sylvia. Kan dari tadi bahas mengenai frekuensi nih Pak. Nah, untuk frekuensi sendiri, misalnya kan kita untuk utilitas gitu, atau bahkan untuk eksplorasi seperti tadi ada nikel gitu. Nah itu
sebenarnya untuk frekuensi yang bagus digunakan itu tuh dengan frekuensi berapa gitu Pak? Tergantung objek dan kedalaman biasanya gitu kan kita ngelihatnya. Biasanya sebenarnya dari alat itu ya, dari alat ya. Saya pernah memakai beberapa alat, ada Mala, ada IDS, ada GSSI, kemudian terakhir apa ya, Cobra itu kan, terus kemudian kemarin pernah dibawa juga ke UPN waktu itu ada Ramak gitu kan, kalau apa itu lupa saya, itu ada beberapa lah. Ya itu tergantung ya sebenarnya itu frekuensi rate yang bisa jadi misalkan dia punya 200 MHz gitu kan, 200 MHz itu berapa nanosecond gitu yang kita bisa transmisikan. Itu sebenarnya maksimalnya di angka 200 di MHz, tapi bisa kita setting dia di berapa di low-nya itu bisa kita set gitu, tapi tidak detail. Nah, tadi bergantung berapa sih kalau misalkan yang di utilitas ataupun yang di mana di eksplorasi. Nah, yang utilitas biasanya targetnya di angka 400 sampai dengan 200 itu biasanya paling banyak digunakan, 500 lah paling di antara range 200 sampai 500 gitu kan biasanya yang kita gunakan, tergantung kita mau detailnya berapa nih, dia di 3 meter kah, di 2 meter kah, 1 meter kah, maka kita bisa membuat itu tadi. Kalau misalnya kita menggunakan yang 200 atau kita menggunakan 500, kita bisa set dia di low-nya lagi, di ininya bisa, atau di high-nya lagi bisa, parameter yang tadi kita bisa membuka dia sampai ke frekuensi yang berapa. Nah kemudian kalau misalkan kita menggunakan di eksplorasi, ya eksplorasi itu biasanya dia dalam kan, kita intinya targetnya dalam. Nah biasanya kita menggunakan di frekuensi di angka-angka 20, kemudian ada di 50, 100 gitu kan, tergantung dari targetnya. Kalau misalkan dia di atas 20 meteran, ya kita bisa menggunakan yang 50 udah cukup. Tapi misalkan dia 70 gitu kan, nah itu kita bisa menggunakan frekuensi yang 16 MHz, ada yang 20, di 18, beberapa itu bisa di set. Jadi ada namanya ultra frekuensi gitu kan, dia kita bisa membuat parameter itu kita geser-geser berapa sih yang kita buka tadi, misalkan kita transmitkan ke dalam objek itu di berapa nanosecond kayak gitu, itu bisa nanti dicek. Tapi umumnya memang kita menggunakan yang kalau di daerah-daerah untuk eksplorasi kita bisa menggunakan yang low, sedangkan yang utilitas kita menggunakan yang high karena targetnya biasanya dangkal kayak gitu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan yang sangat menarik. Saya lanjutkan Pak. Berhubung dari teman-teman kan ada nih Pak yang GPR mereka seperti yang disebutkan Bapak tadi mengenai tanah longsor itu kan maksudnya ke mitigasi. Kemudian dari beberapa teman-teman kami juga melakukan KP ataupun TA di Antam, itu juga mengkalibrasikan antara metode GPR dengan geolistrik dengan berbagai metode, dengan berbagai target yang ada seperti batu bara, kemudian ada nikel tersebut Pak. Nah sebetulnya memang metode GPR ini terhadap zona perlapisan atau mencari keberadaan mineral-mineral terhadap bidang eksplorasi ini bagaimana sih Pak di radargram atau proses eksplorasinya seperti itu Pak? Ya, tadi ya untuk mitigasi sebenarnya kita ataupun yang di eksplorasi ya, itu kan tadi ada mitigasi. Jadi kalau misalkan lebih detailnya ini batu bara atau bukan itu agak susah gitu kan ya untuk kalau misalkan hanya satu metode itu GPR aja gitu kan agak susah. Ya radargramnya kayak gitu aja dia agak kurang bisa membedakan mana sih yang batu bara, mana sih yang tidak. Sama dengan kami waktu itu di Borneo Barat ya, di Borneo Barat di Kalimantan Selatan itu juga eksplorasi, kita udah ngomong gitu kan. Kami nggak bisa nih kalau misalnya kayak gini, misalnya untuk yang GPR ini tapi pertama daerahnya cukup lempungnya kan lumayan gitu kan, P-nya itu di permukaan itu udah cukup basah gitu kan, begitu kita alirkan gunakan metode ini kan begitu dia terabsorb gitu kan, terserap gitu kan, dan KO duluan kalau orang ini belum masuk gitu kan, udah belum penetrasi ke dalam target itu tidak terlihat. Nah sebenarnya GPR itu tadi kalau misalnya mengklasifikasikan sampai dengan detail dia eksplorasi, misalkan dia bidang satu batu bara pelapisan kayak gini tidak bisa, tapi kalau misalkan hanya untuk melihat satu layer dengan layer yang lain gitu kan, perbedaan tadi itu bisa terlihat. Nah jadi
kita bisa melihat misalkan secara detail ya misalkan. Tapi mungkin saat ini ya, tapi misalkan untuk yang lainnya didetailkan lagi dengan processing tertentu mungkin ya, melihat dari amplitudenya gitu kan. Asal sabar sebenarnya sih bisa untuk ngulik tadi ya. Nah tapi eh, biasanya kan cepat, mintanya cepat, ringkas kayak gitu. Nah kita biasanya hanya melihat batas kontras antara amplitude satu dengan yang lainnya, radar satu dengan yang lainnya, kemenerusan dan tidak kemenerusan mati. Termasuk yang untuk yang apa namanya tadi, yang mitigasi tanah longsor dan sebagainya, itu kan biasanya dilihat di unstable zone gitu kan ya, di daerah-daerah yang unstable layer gitu kan ya, daerah-daerah yang ya bidang kontras batas tadi itu bisa terlihat sebenarnya antara yang benar-benar lapuk sama dengan yang fresh gitu kan, itu terlihat dengan lapisannya di GPR tadi gitu kan. Tapi untuk melihat detail itu misalkan mineral tertentu itu agak susah. Contohnya misalkan boulder boulder andesit kayak gitu kan, ada andesit besar itu kan, dia sebenarnya dia kalau tanyakan dia tipenya intrusi atau lava gitu kan. Nah itu harus tanya geologinya dulu. Nah tapi waktu kami pas saat di Borneo Devara itu kami terbantu dengan tidak hanya GPR tapi dengan dibantu dengan geolitrik, dan satu lagi adalah kita punya data lubang bor. Nah kita ikatkan di situ, kuncinya di situ, kita ikatkan lagi-lagi itu kalau misalkan kalau berjalan sendiri interpretasinya konstrainya akan agak ngawur gitu, maksudnya kita tidak bisa secara detail gitu kan. Tapi kalau misalkan kita punya constraint-nya adalah yang data bor, berarti itu kan real, dia ada di bor pada lapisan kedalaman sekian itu ketemu sekian. Nah kita lihat analisis radar gramnya seperti apa, di pada kedalaman sekian itu responnya seperti apa. Nah baru kita tie-kan, ikatkan seperti seismik ke situ, dan itu cukup membantu untuk melihat anomali yang ini tadi. Kalau misalkan tidak ada itu susah gitu, ngeblur ya udah ya, sangat ambigu sekali gitu. Ya betul Pak. Terima kasih atas penjelasannya, karena memang dari penampang radar gram sendiri kan terbatas dalam memberikan data yang dapat ditampilkan ya kan Pak. Kemudian mungkin ini karena sudah mendekati akhir penghujung sesi juga, saya ingin bertanya Pak, sebenarnya prospek metode GPR ini di ranah bidang geoteknik dengan eksplorasi ini lebih berprospek di mana ya Pak? Nah ini jawaban ya, pertanyaannya udah bohir ini dan ada bukan ini lagi, tapi ya kalau misalkan saya ini kan ya yang jelas ya yang sekarang ini rame ya, dan itu pasti balik BEP-nya cepat, break even point-nya cepat gitu. Kita bisa membeli alat yang sewanya itu rame banget kan. Jadi bahkan alat itu nggak pernah diem gitu kan. Alat itu nggak pernah diem. Dan itu cenderungnya dari tahun-tahun terakhir ini ya adalah untuk yang utilitas. Misalnya kita ngelihat piping gitu kan, jalur-jalur pipa, kemudian lapisan lunak dan keras tadi itu bisa terlihat dengan GPR dengan cepat gitu kan. Banyak sekali sih sebenarnya yang digunakan ya, terutama untuk yang utilitas tadi, kabel-kabel kayak gitu untuk melihat potensinya dia ke arah mana, dan pembangunan kan yang di tol juga dan sebagainya itu tadi melintasi area tertentu, itu juga banyak sekali menggunakan metode GPR. Sedangkan untuk yang eksplorasi sebenarnya itu tadi karena bandnya kan tadi, kalau yang untuk yang eksplorasi kan kita dalam ya, dalam itu kalau low frekuensi menggunakan GPR juga kan hasilnya tadi agak ambiguitasnya tinggi gitu kan, kurang begitu baik lah gitu kan. Tetapi ya memang belum dijadikan syarat sebenarnya Mas. Tapi kalau untuk yang utilitas itu sudah dijadikan syarat, ada GPR-nya nggak dulu sebelum melakukan trenching gitu kan ya, dikeruk gitu atau diambil tanahnya, dipabat habis gitu kan. Itu biasanya dari tender-tender itu kita tanyakan dulu ada data GPR-nya nggak sebagai modal awal untuk melakukan tanaman pancang dan sebagainya. Nah, satu kasus nih yang seru juga nih, akibat kesalahan. Nah, ini mungkin nanti pernah dengar ini nggak, salah di Cimahi, di dekat tol Cimahi untuk KIC, kereta Indonesia Cepat itu, yang behunya itu kena kabel gas Pertamina gitu dan meledak gitu dan meninggal operatornya. Pernah dengar kan ya? Itu sebenarnya udah di GPR. Nah, itu jadi saya tahu orangnya, tapi saya nggak mau PT-nya siapa gitu kan.
Tahu, tapi dari Bandung, dari Bandung juga gitu. Tahu siapa orangnya dan siapa ininya. Jadi memang eh, itu salah di awal adalah pada saat dia positioning. Jadi menunjukkan radargramnya itu adalah di situ ada, tapi tidak jelas. Karena kan kita biasa ngukur X, Y, dan lain-lainnya menggunakan handheld. Yang pentingnya posisi itu di utilitas itu adalah sangat penting. Ya, kenapa? Meleset nanti. Jadi harus benar-benar koordinat itu harus pas gitu kan. Nah, karena kita kan mainnya adalah untuk utilitas adalah koordinat. Salah sedikit, meleset sedikit ya bisa jadi fatal. Nah, termasuk tadi adanya kesalahan yang dekat daerah kalau itu ada pipa gas Pertamina yang diambil gitu kan pakai backhoe dan meledak kayak gitu kan, dan melukai yang mengakibatkan korban jiwa. Nah itu sebenarnya sudah dilakukan GPR sudah, tetapi tidak positioningnya tidak tepat. Nah itu jadi sangat pentingnya sekali untuk posisi ya, terutama untuk yang utilitas. Kalau yang eksplorasi juga sebenarnya penting, tapi kan objeknya mungkin banyak luas kayak gitu kan, kita bisa ngali di sini dan sebagainya, itu mungkin bisa dapat objeknya. Tapi kalau misalkan utilitas kabelnya geser 1 meter beda kan. Nah itu di radargram di sini gitu kan, ternyata kan kalau misalkan GPS-nya handheld, wow melenceng jauh gitu. Nah itu jadi memang penggunaan positioning itu sangat penting. Makanya biasanya kalau tidak ada Dana dan kawan-kawan, biasanya kita menggunakan apa? TS. Total station itu sangat berguna sekali saat di lapangan. Yaitu kita punya BM, tembak-tembak aja per titiknya itu udah kelihatan. Masukkan ke AutoCAD kayak gitu kan udah kelihatan. Dan itu pentingnya belajar ya ternyata geofisika UPN itu ya bagus Mas. Dari Sylvia ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, mungkin sebenarnya penjelasan Bapak ini sangat menarik, atau materi dari GPR ini sangat menarik sekali Bapak, apalagi saya sendiri sangat tertarik gitu di bidang GPR ini. Tetapi karena sepakat juga di sini juga masih kurang mendalami untuk GPR itu sendiri. Mungkin terima kasih Bapak untuk sharingnya kali ini. Sangat menambah apa ya? Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari kami ya, yang dimana di situ materinya tuh banyak yang kita tuh penasaran Pak sebenarnya. Tapi karena keterbatasan waktu ini sendiri, mungkin untuk sharing kali ini bisa dilanjut lagi Ya. Bapak. Oke, ya. Oke, baik. Mungkin mengingat waktu yang sudah hampir melewati batas dari syarat tugas kami mengucapkan banyak terima kasih Pak Wahyu atas sharingnya pada malam hari ini. Semoga yang disampaikan oleh Bapak semalam ini menjadi insight baru kami dan menjadi motivasi untuk kedepannya. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya, semangat untuk tugasnya, sama segera selesaikan skripsinya, lulus tepat waktu. Amin. Siap Pak. Semoga ada kesempatan lagi ya Bapak untuk sharing-sharingnya.